can elect the vice presidents I have read out. The objections and reservations just expressed will be duly recorded in the records of the meeting. It is so decided. I give the floor to the distinguished representative. Iran menjadi satu dari 34 wakil ketua dalam konferensi peninjauan perjanjian nuklir ke-11 di markas PBB New York. Iran dicalonkan oleh kelompok negara-negara non-blok. Penunjukan Iran memicu perdebatan di PBB, bahkan Amerika Serikat menyebut pemilihan Iran sebagai penghinaan. Amerika memandang Iran tidak kooperatif dalam penanganan nuklir di negaranya. Meski diprotes sejumlah anggota, namun Iran tetap diangkat sebagai wakil ketua. The election of vice presidents of the conference. I have received the following candidatures for the posts of vice presidents. From the group of non-aligned and other states, Algeria, Bangladesh, Brunei Darussalam, Egypt, Islamic Republic of Iran, Iraq, Nepal, the Philippines, the Republic of Indonesia, Saudi Arabia, South Africa, and Zimbabwe, and China. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran terdesak dan memohon untuk blokade Selat Hormuz dibuka. Namun, Presiden Trump juga menuding Iran tak bisa negosiasi. Kondisi Selat Hormuz semakin memanas. Amerika Serikat dan Iran terus tarik ulur terkait pembukaan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyebut Iran meminta untuk membuka Selat Hormuz. Pernyataan ini disampaikan Trump dalam media sosial miliknya, Truth Social. Trump juga mengklaim Iran terdesak. Tidak lama setelahnya, Trump kembali memposting di akunnya dan menyebut Iran tidak bisa negosiasi. Bahkan, Trump menyebut blokade di Selat Hormuz akan berlanjut. The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. We have the greatest military in the world, and I built much of it during my first term, and we've been building it since. And the greatest anywhere in the world, nobody even close. Saat ini Amerika Serikat dan Iran masih belum mencapai kesepakatan. Amerika Serikat menolak proposal damai yang diajukan Iran, terutama terkait nuklir. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengolok-olok tindakan blokade Amerika di Selat Hormuz. Ghalibaf menyebut tekanan dari Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap produksi minyak di Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengejek blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia mengatakan produksi minyak Iran tidak terpengaruh oleh tindakan Amerika dan harga minyak justru meningkat. Melalui akun resmi media sosial X, Ghalibaf menyebut bahwa setelah 3 hari tidak ada sumur minyak yang meledak. Bahkan ia merasa yakin hingga 30 hari ke depan tidak akan terjadi ledakan. Ia juga mengolok-olok Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent karena memberikan saran buruk terkait aksi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, 52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah, Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Diketahui Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Pemirsa, sementara itu Uni Emirat Arab akan keluar dari keanggotaan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Uni Emirat Arab akan menarik diri dari OPEC mulai 1 Mei 2026.
Langkah mengejutkan ini diambil Uni Emirat Arab sebagai bagian dari visi ekonomi jangka panjang negara tersebut. Keputusan ini juga disebut sebagai upaya Uni Emirat Arab untuk lebih leluasa dalam mengembangkan sektor energinya sendiri tanpa terikat aturan kelompok. Keputusan Uni Emirat Arab menjadi pukulan telak bagi OPEC, mengingat Uni Emirat Arab adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia yang menyumbang sekitar 3 hingga 4% pasokan global. Selain keluar dari OPEC, Uni Emirat Arab juga akan keluar dari aliansi OPEC Plus yang mencakup Rusia. قرار دولة الإمارات بالخروج من منظمتي أوبك وتحالف أوبك بلس بعد دراسة مستفيضة للسياسات في قطاع النفط والغاز وللدور المحوري الذي تلعبه اليوم شركاتنا الوطنية داخل الدولة وخارجها من استثمارات في كل سلاسل الإمداد. هذه المراجعة تتطلب منا كدولة تنظر للمستقبل، دولة في عصر الذكاء الاصطناعي والسرعة في اتخاذ القرار، أن تكون غير مقيدة في أي مجموعة كانت. نحترم مجموعة أوبك وعملنا معهم خلال أكثر من 50 عاما على ما ينفع السوق. هذه المرحلة Sebuah momen pilu di Gaza berubah menjadi menegangkan ketika warga yang sedang mengantar jenazah menuju pemakaman dikejutkan ledakan bom yang dilakukan tentara Israel. Suasana duka seketika berubah menjadi kepanikan. Sementara beberapa warga yang merekam kejadian tersebut menangkap detik-detik peristiwa terjadi. Sebelumnya pada pekan lalu, pasukan Israel menyerang iring-iringan pelayat yang tengah mengantarkan 2 warga Palestina ke peristirahatan terakhir mereka di desa Al-Mughayir di timur Ramallah, tepi barat Palestina. Alih-alih memberikan penghormatan, prosesi pemakaman itu justru disambut tembakan peluru tajam dan gas air mata. Pasukan Israel melepaskan tembakan peluru tajam, granat kejut, serta gas air mata ke arah kerumunan warga saat jenazah hendak dibawa menuju pemakaman desa usai disolatkan di masjid setempat. Kedua jenazah yang dimakamkan adalah Aus Hamdi Al-Nasan, seorang remaja putra 14 tahun, dan Jihad Marzuk Abu Naim, 32 tahun. Keduanya kehilangan nyawa sehari sebelumnya ketika sekelompok pemukim Israel melakukan serangan di sebuah sekolah menengah laki-laki di desa tersebut. Insiden di Al-Mughayir ini bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari eskalasi kekerasan yang terus meningkat di wilayah pendudukan tepi barat. Sepanjang Maret 2026 terjadi 1.819 serangan yang melibatkan pasukan keamanan maupun pemukim Israel. Pola serangan ini terkonsentrasi di titik-titik rawan seperti Hebron, Nablus, dan Ramallah. Intensitas serangan yang menyasar fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan bahkan prosesi pemakaman menunjukkan adanya tekanan sistematis terhadap warga Palestina di wilayah tepi barat. Di saat komunitas internasional menyerukan deeskalasi, realitas di lapangan justru menunjukkan wajah yang berbeda. Ruang aman bagi warga sipil bahkan dalam suasana berkabung sekalipun kian menyempit. Bagi warga Al-Mughayir, hari Rabu itu semestinya menjadi momen perpisahan terakhir bagi Aus dan Jihad. Namun kepulan asap gas air mata dan dentuman granat kejut di pemakaman desa menjadi pengingat pahit bahwa di wilayah pendudukan, duka pun harus dibayar dengan risiko nyawa.